Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eskoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Eskoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Eskoro. Di konten Ramal Eskoro kali ini, seperti biasa saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan kita akan membahas tentang salah satu pasangan artis atau public figure yang menurut saya ini adalah salah satu pasangan yang benar-benar membuat saya itu lebih bersemangat untuk memprediksi ataupun juga membahasnya. Bukan berarti yang lain-lain gak semangat ya, tetap semangat, tapi yang ini kayaknya agak berbeda karena sudah cukup lama nggak saya bahas dan ternyata requestnya juga masih banyak, jadi saya akan membahasnya. Siapa lagi kalau bukan Haizov, Aiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi untuk Haizov, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eskoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Haizov, Aiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagian mana nih hubungan mereka di tahun ini. Apakah akan semakin baik, apakah akan bagaimana? Kita akan mencoba untuk membahasnya dan memprediksikannya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa akan kita ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_eskoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Di sini terlihat ada pedang-pedang ya yang berjejer di sini. Dari atas ke bawah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 pedang di sini. Di kartu ini saya melihat bahwa hubungan Aiko van der Vecken dan juga Rangga Azov di tahun 2022 ini sebenarnya semakin kesini semakin adem ayem ya. Meskipun semakin adem ayem, itu juga bisa menjadi sebuah sisi positif karena mereka jauh dari gosip-gosip miring, jauh-jauh dari huru hara yang mungkin bisa menerpa mereka. Ya biasalah di dunia entertain ataupun juga di dunia artis, huru hara ataupun juga gosip-gosip yang sebenarnya masih belum jelas asal usulnya, belum jelas kebenarannya, tapi banyak juga yang mempercayainya. Dan di sini saya melihat mereka berdua itu semakin kesini semakin adem ayem, semakin menikmati bagaimana karir mereka di dunia entertain Indonesia. Dan di kartu ini saya juga melihat bahwa mungkin di beberapa waktu yang lalu Rangga Azov itu sempat membuat sesuatu ya, yang agak heboh, yang membuat para fans dari Haizov itu juga agak kecewa dengan perannya ya. Kalau misalkan teman-teman yang mengikuti mungkin tahu maksud saya yang mana. Tapi di sini semakin kesini kayaknya sudah bisa melupakan, dan juga Rangga Azov sendiri juga sudah mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia alami. Di sini juga terlihat bahwa mereka berdua semakin dewasa dalam pemikiran, khususnya dari Aiko van der Vecken. Karena kalau Rangga Azov sendiri ya teman-teman sudah tahu usianya memang benar-benar sudah matang, tapi untuk Aiko sendiri banyak yang mengatakan dia itu memang masih sangat muda ya. Jadi semakin kesini pemikirannya memang sudah semakin dewasa, dan untuk kedekatan mereka itu semakin adem ayem.
dan juga semakin jauh dari huru hara. Next kita akan mengambil kartu yang kedua. Kemudian kartu yang kedua, ya di sini muncul kartu yang berlambang tongkat kayu. Di sini ada 4 tongkat kayu yang berbentuk seperti pilar ya, 1, 2, 3, 4, dan di tengah-tengahnya ini, di bawah ini ada 2 orang yang sedang memegang karangan bunga ya. Di kartu yang kedua ini saya melihat mereka berdua itu juga semakin enjoy dengan yang mereka alami saat ini. Selain lebih adem ayem, kemudian juga di tahun 2022 ini mereka seperti memetik apa yang mereka tanam. Memang proses mereka berdua di dunia entertain Indonesia itu tidak sama ya, berbeda-beda. Jadi Rangga Azob sendiri, Haiko sendiri, tapi dipertemukan di sebuah proyek yang menyatukan mereka ya, yang lalu pastinya ya, di masa lalu. Saat ini juga mereka berdua masih dipertemukan. Jadi sepertinya chemistry mereka itu semakin kuat. Meskipun di masa lalu mereka berdua itu menjadi tokoh utama, dan saat ini mereka bisa dibilang meskipun bukan tokoh utama, tapi kedekatan mereka berdua itu masih bikin baper, masih bisa membuat para fans itu kembali mengulang masa lalu, kembali melihat wah Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azob benar-benar serasi ya. Jadi doa, ucapan dari para fans itu juga semakin kesini juga semakin kenceng, meskipun tidak seheboh dulu ya, dimana sinetron mereka berdua yang benar-benar mereka bintangi saat mereka berdua menjadi tokoh utama ya, itu memang berbeda. Masa mereka memang sudah berbeda, tapi semakin kesini mereka itu juga tetap enjoy, mereka itu masih tetap menikmati kebersamaan mereka. Nah itu juga menjadi sebuah keistimewaan, ataupun juga bisa menjadi sebuah hal yang mereka syukuri. Oh ternyata saat ini posisi kita sedang ada di sini. Kemudian juga semakin ke sana juga pastinya akan ada jalan supaya bisa kembali mengulangi kesuksesan di sinetron yang sebelumnya. Bukan berarti sinetron sekarang nggak sukses ya, tetap sukses, tapi dengan porsi mereka masing-masing, dengan porsi mereka yang mungkin memang bukan peran utama, tapi tetap mereka itu memberikan warna tersendiri. Dan itu juga terjadi karena mereka berdua dipertemukan. Kalau misalkan Haiko dan juga Rangga Azob tidak dipertemukan, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Jadi saya rasa di kartu ini seperti menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar lebih enjoy dan juga menikmati atas apa yang mereka raih saat ini. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Kita akan ambil seperti ini aja. Oke, ini dia. Kita ambil kartu yang sini. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Jadi 3 kartu ini lambangnya berbeda semua, pedang, tongkat, dan di sini lambang cups. Di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa mereka berdua di tahun 2022 ini ataupun juga di akhir-akhir ini, entah itu waktu dekat, entah itu beberapa bulan mendatang, selang berapa lama, mereka berdua itu masih akan dipertemukan dengan sesuatu yang sama. Jadi kayaknya mereka berdua itu nggak bisa dijauhin nih, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau udah ngomongin Haiko ya kita juga ngomongin Azob, kalau ngomongin Azob kita juga ngomongin Haiko. Jadi kayaknya pasar dunia entertain itu sudah membuat mereka berdua itu secara tidak langsung itu semakin dekat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, meskipun banyak sukanya, pastinya mereka berdua itu semakin enak, semakin nyaman dengan kondisi mereka saat ini. Dan itu juga berlaku untuk kedekatan mereka. Kalau misalkan sering ketemu, kemudian juga sering main bareng,
kerja bareng di tempat yang sama, itu pastinya juga memupuk rasa cinta mereka. Ya, jadi kalau misalkan sampai saat ini masih belum ada kejelasan ataupun juga masih belum ada benar-benar sebuah omongan gitu ya dari mereka berdua ataupun juga publish dari Haiko dan juga Rangga Azov, itu nggak masalah. Tapi yang penting kedekatan mereka, kebersamaan mereka sampai saat ini itu masih baik, chemistry mereka masih dapat. Itu yang jadi tolok ukur saya ya, tolok ukur saya pribadi, bahwa mereka berdua itu memang benar-benar sudah masuk ke fase saling menyayangi satu sama lain. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, di tahun ini saya lihat untuk Haizov masih banyak hal-hal positif di antara mereka. Jadi tentang kedekatan, tentang karir itu sepertinya akan semakin sinkron. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang luar biasa tentunya, karena para fans itu juga banyak yang berdoakan, banyak yang berharap supaya mereka itu benar-benar jadian lah, benar-benar udah ini ya, udah cocok, udah serasi. Azov sendiri umurnya juga sudah cukup, kemudian juga Haiko sendiri juga ya meskipun mungkin ya ingin membutuhkan waktu supaya karirnya lebih baik lagi ataupun lebih melesat lagi, tapi kayaknya kalau misalkan mau nikah muda ya nggak apa-apa lah. Saya yakin Rangga Azov itu juga bisa membimbingnya, tapi itu semua kembali ke mereka masing-masing, karena mungkin harapan dari para fans memang banyak, tapi mereka juga sangat berhak dan paling berhak untuk menentukan jalan kedepannya seperti apa. Jadi tetap doakan saja yang terbaik untuk Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken. Semoga diberikan jalan terbaik, semoga bisa diberikan sesuatu yang benar-benar positif untuk karir dan juga asmara mereka. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata saya, Adit Askoro, mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.